Ya tadi minta maaf ya. Iya. Anjing. Oke, jadi gue masih gagap anjing. Ini baru pertama kali gue bikin konten. Jadi niat gue konten gue judulnya permotoran. Nah, dari permotoran gue pengen kayak orang lebih tahu permotoran itu, maksudnya bukan orang udah tahu semua sih tentang permotoran, tapi maksud gue dia ikut-ikut NR nggak tahu nih aslinya para adminnya kayak gimana, terus gimana perjuangan admin sampai ke sini, terus gimana ngebentuknya, gimana perjuangannya biar kumpul sampai acara tuh pecah kayak gimana, kan nggak tahu kan. Mereka hanya kayak ya bukan yang nyenggol sih atau nyindir, tapi menurut gua kayak mereka tuh kayak bener gak sih omongan gua nih, kalau misalkan mereka tuh cuma ya paham kan? Pasti. Paham kan maksud gue? Ya kayak gitu Jor. Jadi pertanyaan gue pertama satu nih, sampai lu ke admin tuh gimana? Berawalnya awal bener-bener ya, maksud gue awal lu bener-bener ke admin. Gak usah mikir anjing. Gini sih cerita nama. Gimana gue? Seru deh kayaknya gue. Kayaknya sih panjang gitu kalau ceritanya mah. Jadi awalnya itu di tahun 2019 atau 2020 gitu. 2019-2020. Terbentuklah. Yang terbentuk pertama itu di era permotoran awal itu mungkin kalau dibilang Scoopy kali ya. Kalau dibilang gitu. Oke. Awal era pertama itu ya kalau dibilang untuk zaman saat ini yang terbit awal itu Scoopy. Terus. Nah, terbentuklah Scoopy. Namanya Scoopy R12 Jakarta. Nah, di Scoopy R12 Jakarta itu artinya ada namanya anak Jakarta Timur. Dia megang yang namanya ketua atas pertama itu Scoopy R12 Jakarta. Akhirnya menjelang dapat setahun beberapa bulan, mungkin era permotoran Scoopy itu menimbulkan yang namanya sebuah klub-klub atau tim-tim permotoran lain gitu. Jadi kayak Vario atau kayak Aero atau Beat atau Genio atau BCE gitu, atau GSX atau R15 juga. Mungkin kalau gue bilang motor-motor gede-gede ya, mungkin itu udah awal sih kalau gue bilang. Jadi untuk motor-motor Matic gitu. Nah, dari jalannya waktu itu mungkin kalau kita mungkin kan kalau dari Jakarta itu kan banyak wilayah. Ada Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara gitu. Nah, gue waktu itu belum masuk nih ke grup tim Scoopy R12 Jakarta itu kan kalau di pusat. Nah, gue pusat yang admin Scoopy. Jadi pusat itu di Scoopy R12 Jakarta, yang megang itu orang Jakarta Timur. Nah, di sini gue hanya ikut NR 2 kali. 2 kali gue ikut NR, itu pun awal NR itu di setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kalau nggak salah. Nah, gue dapat NR 2 kali. Awal pertama tikum itu di Menteng sih gue bilang. Tikum awal itu di Menteng, terus juga finishnya itu posisinya ada di daerah finishnya itu kadang ngacak sih, kadang kita di Matraman. Oke lah, dari titik ke intinya ada lah ya. Ada. Terus mungkin kita bingung nih setiap dari Jakbar atau Jakarta Barat atau Jakarta Utara atau Jakarta Selatan, kalau kita ke tikum itu kita pelongo kayak orang tolol gitu. Jadi gue nggak punya kenalan. Jadi setiap kita datang ke tikum itu kita diem, kita naikin motornya, terus kita nggak ngobrol, tiba-tiba kita dateng aja gitu.
Gua tahu, gua paham. Nah akhirnya ada nih rencana nih gitu. Jadi awal pertama itu perbentukan Scoopy R12 Jakarta Barat ini bukan untuk memecah belah Scoopy Jakarta gitu. Jadi yang pada intinya Scoopy R12 Jakarta Barat ini itu hanya untuk biar yang khususnya anak Jakarta Barat itu di tikung itu nggak sendirian gitu. Kita punya teman. Gue paham. Jadi bahasanya perpecahan nggak gitu ya, nggak. Jadi itu perpecahan juga. Bukan perpecahan, gue kirain juga bukan perpecahan, itu kayak cabang. Gue bilang. Jadi kita ada temen untuk konvoy datang. Apa? Ini R12. Nah terus dapat beberapa bulan, bikinlah ini Scoopy R12 Jakarta. Bentuklah di bulan Februari tanggal 19. Di tanggal 19 tanggal 19 Februari 2020 kayaknya. 19 Februari 2020 itu ceritanya terbitnya Scoopy R12 Jakarta Barat. Scoopy R12 Jakarta Barat. Nah dulu itu tim taruna-tarunanya ya, maksudnya orang-orang yang di Scoopy R12 Jakarta Barat itu hampir pecah 30 orang nih. Pertama kali banget. Pertama kali 30 orang. 30 orang. Jarang loh, satu grup itu 30 orang jarang. Terus akhirnya kan kita maksudnya minta izin gitu, kita datang ke rumah admin, gimana nih tuh solusinya. Kita di sini bukan ya untuk memecah belah, jadi kita di sini untuk buat bareng ketikung biar kita itu nggak sendirian gitu. Akhirnya sama si Paringi disetujui, ada nggak apa. Nah akhirnya yang terbentuk dari daerah Jakarta itu ada dua, Jakarta Pusat, maksudnya maksudnya di bilang Jakarta Pusat itu inti Jakarta sama Jakarta Barat. Nah Jakarta Utara itu nggak ada. Gue bingung kok bisa Jakarta Barat kalau misalkan lu mau bikin tikum atau gimana gitu kan, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Sedangkan Jakarta kan banyak tuh, utara, timur, selatan. Kenapa cuma Jakarta Barat yang dibolehin? Karena kalau gue mungkin ya Jakarta Selatan dan Jakarta Utara itu mungkin nggak ada kepikiran ke situ kan. Jadi kalau kita kan Jakarta Barat mungkin kita barengan lah. Oh berarti bukan karena nggak boleh ya. Jadi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Jakarta Utara belum ada yang bikin, ibarat kata nge-up suara. Nah, ibarat kata kalau kita mau bikin acara di sekolah tuh pakai makalah apa gitu, proposal belum ada nge-proposalin ke si Pak. Jadi sampai sekarang pun masih kayak gitu. Maksud gua tuh kayak masih berjalan dengan skema lu, misalnya Jakarta Barat itu cuma sebagai perkumpulan Jakarta Barat untuk ke R12. Benar. Masih kayak gitu doang, atau emang lu nyiptain apa acara sendiri di Jakarta Barat doang tanpa ngajak R12? Nggak mungkin sih kalau nggak mungkin. Karena takutnya ada konflik tuh. Makanya waktu kemarin gua ada acara bubar itu di 3 hari sebelum Lebaran itu kita Jakarta Barat tuh ngadain bukber. Dan di situ gua nggak lupa, pasti gua undang adminnya. Mungkin karena admin ada halangan jadi nggak bisa datang, udah ngajak gitu. Nah adminnya Scoopy Jakarta Barat itu sebenarnya bukan gua, itu namanya Oke. Jadi pertama kali admin Scoopy Jakarta Barat bukan gua, bukan lo, ada lagi nih, ada si tapi bener namanya. Oke, buat apa sih perperan aja. Ntar takutnya orang yang lihat ya. Oke. di ini Bang, pertama kali. Nah, oke, berarti tadi pertanyaan gue udah kejawab ya. Maksud gue gimana lu prosesnya Scoopy Jakarta Barat itu tercipta ya, karena percabangan dari R12 atau apa Scoopy R12 itu yang pertama kali ngebuat ya. Bang. Nah, sudah terus terciptalah percabangan sorry motor lain sih. Scoopy Jakarta Barat di 2020. Berarti belum tua ya permotoran, maksud gue. Kayak gue kira udah 2007, 2008. Tahu baru kemarin serius 2019.
Itu gue itu pertama kali Itu- NR Amel itu di 2000 berapa sih? 2020 ya. 2020. 2021. 2021 Wah, berarti baru tercetus langsung rame ya. langsung rame. Makanya gue kira Jadi yang awal itu sebenarnya bukan Scoopy R12 Jakarta. Ada sih Scoopy Scoopy R12 Indonesia pertama kali. SRI. Nah, jadi pusat itu awal ceritanya juga berbentuknya ya itu perizinan atas SRI. Gitu. Jadi dari AHM, Honda Indonesia, jadi direstui lah sama Honda Indonesia. Honda Indonesia direstui sama Indonesia sama Scoopy dari SRI. Jadi SRI itu sebenarnya Scoopy tua. Maksudnya Scoopy tua itu kayak orang-orang bapak-bapak lah yang udah berpengalaman dengan komunitas motor. Jadi kita ada yang handle gitu, maksudnya SRI Scoopy R12 Indonesia. Itu dipegang sama bapak-bapak. Oh. Itu pas pertama bikin SRI itu udah ada NR. Belum. NR Itu terus NR itu apa, tercipta Sanmori. Kalau gue bilang Sanmori sama NR itu terbentuknya di tahun 2019 sih. Sama. Ada Oh, berarti dulu komunitas permotoran itu larinya lebih ke apa? Reading kayak misalkan ke contoh ke Bandung gitu. Jadi ya wajar sih kalau misalnya lu bilang pertama kali terciptanya maksudnya komunitas buat NR-an atau Samorian ya berarti R12 itu ya wajar, maksud gua ya emang bener. Nah tapi kalau ya oke lah, fine maksud gua. Anjing. Oke. Gua paham maksud lu. Nah, gua balik lagi ya ke gimana proses lu nyampe admin Scoopy. Tadi lu bilang pertama kali itu dicetus sama. Oke, kalau nonton, thank you Bang. Jadi gimana nih? Kok bisa? Sebelumnya gue minta maaf dulu kali. Oh iya, siap. Buat Bang Agus. Sorry banget nih gue kayak udah cerita lah tentang Scoopy R12 Jakarta ini. Nah, jadi awalnya itu Scoopy R12 Jakarta Barat itu dipegang sama yang namanya orang Kaideres. Orang Kaideres. Nah di situ gue masuk, kalau dibilang gelombang pendaftaran, gue mungkin gelombang pertama gitu, dari gelombang pertama dari anak masih 7 atau 6 orangan masuk gue. Jadi taruh kayaknya ngelengkap. Kok lu bisa masuk di antara 7-6 orang itu? Gimana? Siapa lu? Orang baru kenal kan? Orang baru kenal. Jadi dia itu nge-up di Instagram. Oh, nge-up di Instagram. Nge-up di Instagram. Entah di Instagram atau di Facebook, gue lupa. Dan gue itu masuk dari saudara gue juga, namanya Yasir. Nah kata si Yasir ini, ada nih. Gue tahu Yasir yang mana orangnya. Oke. Ada nih kita Scoopy R12 Jakarta Barat, coba buat bareng-bareng dukung. Akhirnya gue dimasukin lah. Dia ngechat aja nih WA-nya. Akhirnya ya udah gue cek WA-nya. Akhirnya gue dimasukin lah di malam ini juga. Besoknya kita ngumpul pertemuan. Nah si Yasir ini yang nggak ada, padahal dia yang ngajak, tapi si Yasir ini nggak ada dan gue yang ada. Emang Yasir cewek mulu. Nah dari situ, tapi udah nikah orangnya. udah dikasih. Okay. Nah dari situ yang datang itu hanya 1, 2, 3, 4, 5 itu pas 7 orang. Yang datang 7 orang, ada yang dari Palmera, ada yang dari Cengkareng. Kalau gue bilang kebanyakan itu dari Kaideres. Karena yang mau perkumpulan di Orang Kaideres. Di eranya itu kebanyakan orang Kaideres gitu. Nah, seiring jalannya waktu kita ikut lagi ya. 1, 2, 3 Maret sama Scoopy R12 Jakarta Barat. Di situ gue belum sempet, kita itu belum sempet izin tanpa lu ngomong iya untuk terciptanya Jakarta Barat. Jakarta Barat. Tadi lu ngomong oke fine. Jadi
tercipta di Jakarta Barat lu ngelorapin. Oke, Nah di situ pas DNR kedua kita ngobrol. makanya tadi minta maaf deh. Iya. Anjing. Sorry banget Bang Pak. Alasannya apa dan lu mau terusin apa gitu. Saat itu belum karena ada alasan sih, belum karena ada alasan. Jadi yang tadi gue bilang di awal, niat kita itu hanya untuk bareng ketikung. Gue lupa Jur, iya Jur. Jadi niat awal kita Iya itu Jur, iya Jur. untuk bareng ketikung doang. Iya, Jur, sorry, Jur. Bareng ketikung, kita bareng, berangkat bareng, pulang bareng. Jadi Gue paham. yang dimaksud itu biar kita nggak kenapa-napa, Gua paham, anjing. biar kita aman sama-sama. Nah akhirnya berjalannya waktu, dengan sendirinya banyak kan nih orang dalam grup, ada hitungan 30 orang, satu cewek. Nah akhirnya kita terbanglah ke Jakarta Timur, silaturahmi lah kalau dibilang, maksudnya izin lah. Maksudnya kita nggak enak nih, kita banyak orang tapi yuk nggak ada omongan sama sekali. Ya kita datang ke sana, kita ngobrol segala macam, akhirnya pun ngesin itu. Akhirnya sampai saat ini Korea Barat terbentuk. Itu masih di eranya si A. Iya, maksud gua mau klarifikasi yang tadi yang ngurusin ya. Maksud gua, oh iya benar juga Zul. Jadi kan tujuan awal dasar lu untuk kayak mau jarak ketikung kan lumayan jauh kan. Lumayan jauh. Jadi lu kalau berangkat sendiri-sendiri juga nggak seru juga sih maksud gua ya. Benar. Jadi lu ngumpul dulu baru berangkat bareng ke Tikung pusat. Ya, itu dasar lu kan. Nah makanya lu nggak bilang dulu. Nah akhirnya lu udah ibarat kata, kalau di pemikiran gua lu udah kompak nih di Jakarta Barat itu, Skupi Jakarta SR Jakarta Barat, lu udah kompak 7 orang itu dan lu baru nyetus ke ACC Arif juga. Masih saya juga. Arif juga. Oke. Jadi gitu ya. Nah terus oke. Ini kan di sini posisinya di tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 3. Tanggal 3. Apa udah naik ke tanggal 4? Tanggal 4 ya? Belum. Udah. Udah ya, tanggal 4. 4 jam setengah 1. Ini kan posisinya lu di sini admin Skupi Jakarta Barat. Skupi Jakarta Barat nih. Gue panggilnya karena gue taunya Ajuri itu Skupi R12 Skupi R12 Jakarta Barat. Setahu gue. Yang makanya gue pengen nanya gitu. Nah pertama kali sih, nah gimana caranya lu bisa jadi, lu admin Jakarta Barat itu admin 1 atau admin 2 gimana? Admin 1 Untuk saat ini ya. iya, Untuk saat ini admin 1. admin 1 kan. Iya setahu gua nanya waktu itu, nanya si siapa, Yasir, si Andri, itu anak Skupi juga, lu ngapain podcastin gua? Lu podcastin aja tuh temen lu admin. Kaget gua. Zuri admin Skupi Jakarta Barat. Oke. Sehingga gimana proses lu bisa jadi admin? Proses gue jadi admin di tahun 2021 itu 2021 lu masuk. enggak, maksudnya di tahun 2020 itu perpecahan Skupi. Gua Jadi 2021 itu perpecahan Skupi Jakarta Barat karena kurang konsistennya si A ini gitu. Jadi si A ini nggak bisa ngatur anak-anaknya, ibaratnya gitu. Paham nggak? Jadi akhirnya satu persatu anak itu keluar tanpa harus ada alasan yang pasti dengan kenapa intinya dia itu bisa keluar dari klub itu di SR 12 Jakarta Barat. Nah dari itu gue ngejapriin 7 orang awal 7 orang 6 orang awal 5 orang awal kan. 7 orang itu termasuk gue sama si A ini, si Isan, Ismat, Gary, Topik, Kiting. gua kenal sih gitu.
Tuh. Gue pernah lihat doang orang. 5 orang ini gue kompromi. Karena kan mereka itu ibaratnya teman sejalan gue sama Dari- itu berbentuk dari awal ya. Akhirnya anak-anak ya udah lu yang handle, lu yang megang, gue ikut lu, kata dia 5. Akhirnya gue berani diri, gue jawabnya sama anak, lu masih mau ikut apa enggak? Kalau nggak mau ikut gue apa? Gue udah punya tim baru, Skupi Jakarta Barat, mengatasnamakan Skupi Jakarta Barat juga, gue bilang. Tapi di sini bukan berarti yang namanya gue itu ngambil jauh, tapi gue pengen yang namanya kita tetap hidup, gue bilang. Nggak kayak anak motor musiman gitu, udah habis ini udah selesai musiman kita, jadi gue nggak mau gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini berjalannya udah 3 tahun, alhamdulillah. Udah 3 tahun sekitar 12 masih jaya, dan orang-orangnya itu masih itu aja gitu. Akhirnya yang gue ajak itu nanya, siapa bang ini insya Allah gue, yaudah gue mau bang. Akhirnya gue tanyain gitu terus, ditanya-tanyain sama temen gue, ada siapa, siapa. Akhirnya masih bilang temen gue, dia mereka pada mau. Sampai saat ini masih gue megang gitu. Gue masih nggak nyangka sih lo bisa jadi seorang admin. Nggak nyangka bener. Udahlah biasa aja. Thank you banget yang udah nonton.